Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, sebelum video dimulai ada saweria lagi dari penonton setia. Nah, katanya gini, cuma bisa ngasih sedikit dulu Min. Gak apa-apa banget ya, ini udah support Mimin, bisa buat beli cemilan maupun kopi teman-teman, buat nemenin ngedit juga ya. Oke lah, semoga lancar rezekinya dan sehat selalu ya. Untuk penonton setia ini Mimin nggak tahu kalau di YouTube namanya apa ya. Ya intinya makasih banyak supportnya. Oke, langsung saja pada videonya. Di hadapan pertanyaan Tanyun, ratusan ribu murid yang menonton menunjukkan ekspresi bingung. Dari kata-kata Tanyun, semua orang bisa menebak bahwa Ji Wushuang diperintahkan untuk menghabisi Tanyun, tapi justru malah dikejar oleh Tanyun. Mendengarkan kata-kata Tanyun, Xin Bingxuan dan Miao Qingqing yang menggunakan teknik tembus pandang menjadi bingung. Di mata kedua gadis itu, Tanyun baru saja memasuki kuil Tianmen selama 4 hari. Adapun siapa orang lain yang mengirim Ji Wushuang untuk membunuhnya, mereka tidak tahu. Pada saat ini, Huang Fuzong yang terbang menuju Tanyun dengan kecepatan tinggi, tidak khawatir sama sekali tentang Ji Wushuang yang akan mengkhianati dirinya sendiri. Namun, kalimat Ji Wushuang berikutnya membuat wajahnya memerah karena marah. Ji Wushuang berkata dengan tegas dan keras, "Tetua penegak hukum Huang Fuzong yang mengirimku dan Duanru untuk menghabisimu." Begitu kata-kata ini keluar, ratusan ribu murid yang menonton saling memandang dengan cemas. Huang Fuzong meraung, mengambang di kehampaan di belakang Tanyun, dengan marah menunjuk Ji Wushuang. "Kamu berbicara omong kosong, memfitnah penatua penegak hukum ini, dan kamu harus dieksekusi sesuai dengan aturan istana." Tanyun mencibir dalam hatinya, menebak bahwa Huang Fuzong akan menghabisi Ji Wushuang. Tanyun segera mengirim pesan, "Dengarkan perintahku, bantah dia, kemudian padatkan gambar memori." Setelah berbicara, Tanyun menoleh untuk melihat Huang Fuzong dan berkata, "Tetua penegak hukum, generasi muda juga percaya bahwa masalah Ji Wushuang tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, itu adalah kesalahan putramu sampai junior melukainya. Sebagai penatua penegak hukum dari gerbang dalam wilayah bintang 4 teknik, bagaimana mungkin kamu melanggar hukum dan mengirim seseorang untuk menghabisi junior? Lagi pula, jika kamu melakukan ini, kamu menggali lubang pemakamanmu sendiri. Pada saat ini, bukan waktunya untuk merobek wajah Huang Fuzong. Jika Tanyun mendorong pihak lain dengan tergesa-gesa, dan pihak lain menuduhnya melakukan kejahatan dan menghabisnya di tempat, itu merupakan jalan buntu." Dari sini terlihat bahwa Tanyun lihai. Melihat Tanyun mengatakan ini, Huang Fuzong juga menghela nafas lega. "Tentu saja, tetua penegak hukum ini adalah perwujudan keadilan. Bagaimana aku bisa diam-diam mengirim seseorang untuk menghabisimu? Dan Tanyun, apa yang terjadi antara kamu dan putraku? Tetua penegak hukum ini sudah bertanya dengan jelas, putraku yang bersalah. Menurut aturan istana, bahkan jika kamu menghabisi putraku pada waktu itu adalah kesalahan putraku. Aku ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu kepada putraku." Apa yang dikatakan Huang Fuzong tulus, dan kemudian dia membungkuk dalam-dalam kepada Tanyun. Kata-kata dan tindakan Huang Fuzong memenangkan rasa hormat dari para murid yang menonton, dan mereka semua berkata, "Kakak senior Ji benar-benar bertindak terlalu jauh. Dia memfitnah penatua penegak hukum kita." "Itu benar, tetua penegak hukum kita adil. Bagaimana mungkin dia melanggar hukum?" Mendengar kata-kata para murid, Tanyun mencibir dalam hatinya. Huang Fuzong benar-benar licik. Hari ini aku akan menyelamatkan hidupnya, dan aku akan mengambil kepalanya di masa depan. Bertekad, Tanyun memberi Ji Wushuang transmisi suara tanpa menunjukkan ekspresi apapun, dan memerintahkan. Mulailah menyangkal perkataan orang tua ini. Setelah mendapatkan perintah Tanyun, Ji Wushuang berkata dengan keras, "Saudara-saudari, jangan percaya omong kosongnya. Dia memerintahku dan Duanru untuk menghabisi Tanyun. Lihat semuanya, ini adalah gambar memori untuk bersaksi." Mendengar ini, semua murid memandang Ji Wushuang. Di sisi lain, Huang Fuzong membeku di dalam hatinya. Dia harus mati. Jika tidak, begitu masalah ini terguncang,
Bahkan ayahku tidak bisa menyelamatkanku. Dalam kehampaan yang bergejolak, Ji Wuxiang melambaikan tangan kanannya, melepaskan kekuatan magis, dan ketika dia hendak menyingkat citra memori, tubuh Wang Fusheng meledak dengan kekuatan kaisar leluhur atribut angin dan guntur. Segera, angin bersiul di langit, guntur berguling. Kekuatan angin dan guntur dengan kekosongan menghancurkan lalu menelan Ji Wuxiang seperti kilat. Ji Wuxiang, kamu membingungkan publik dengan kata-kata pengejutmu. Aku akan menghabisimu. Dengan suara kata-kata lurus Wang Fusheng, Ji Wuxiang tidak memiliki tulang yang tersisa. Melihat adegan di mana Wang Fusheng tidak sabar untuk menghabisi Ji Wuxiang, ratusan ribu murid tidak berani menghela nafas lega. Pada saat yang sama, para murid juga melihat petunjuknya, menebak bahwa Ji Wuxiang memang mendapatkan perintah dari tetua penegak hukum untuk menghabisi Tan Yun. Jika tidak, mengapa tetua penegak hukum tidak memberi Ji Wuxiang kesempatan untuk menyikat citra memori? Dia jelas takut bahwa hal-hal lain akan terungkap. Meskipun para murid sangat skeptis, mereka diam-diam tidak berbicara. Mereka tahu bahwa di alam leluhur tertinggi ini, di mana yang lemah dimakan yang kuat. Bahkan jika ada aturan istana, tidak semuanya adil. Tidak ada yang pernah adil. Setelah menghabisi Ji Wuxiang, Wang Fusheng mengerutkan kening, memandang Tan Yun dan berkata dengan benar, "Tan Yun, jangan takut. Meskipun kamu bukan murid dari wilayah bintang 4 teknik, tetapi tetua penegak hukum ini juga akan menegakkan keadilan untukmu. Sekarang kamu beritahu penatua penegak hukum ini bagaimana dengan Duan Ru. Bahkan jika dia adalah murid langsung dari penatua agung gerbang dalam, jika dia dan Ji Wuxiang benar-benar berpartisipasi dalam menghabisimu, tetua penegak hukum ini tidak akan pernah memaafkannya dengan enteng." Wang Fusheng jelas ingin mencari tahu berita Duan Ru dan kemudian menghabisinya. Dengan pengalaman Tan Yun, dia secara alami melihat melalui trik Wang Fusheng. "Laporkan pada tetua penegak hukum." Tan Yun membungkuk dan berkata, "Duan Ru telah dihabisi oleh generasi muda." Wang Fusheng khawatir Tan Yun akan menyembunyikan Duan Ru dan kemudian membiarkan Duan Ru mengaku di depan para petinggi. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, memadatkan gambar memori yang merupakan adegan Tan Yun menghabisi Duan Ru. Wang Fusheng bertepuk tangan, menahan keinginan untuk mencabik-cabiknya, tetapi ekspresi persetujuan muncul di wajahnya. "Ya, bagus sekali. Dia mati dengan baik." Ada dua alasan mengapa dia tidak sabar untuk merobek Tan Yun. Pertama, dia memikirkan adegan di mana Tan Yun memotong kaki putranya. Kedua, tetua agung tahu bahwa dia telah meminta Duan Ru untuk menghabisi Tan Yun. Duan Ru adalah murid langsung yang sangat disukai oleh tetua agung, tetapi sekarang dia sudah mati. Itu membuat dia berutang besar kepada penatua agung. "Terima kasih banyak kepada tetua penegak hukum atas pujianmu." Mulut Tan Yun melengkung menjadi senyuman, dan kemudian dia membuang senyumnya dan menatap murid-murid di bawah dan berkata dengan keras, "Aku mendengar bahwa orang-orang dari kuil Wuji di masa lalu membantu kalian pergi ke bintang obat ajaib untuk mengumpulkan obat. Kalian harus tahu bahwa aku tidak berkewajiban melakukan ini untuk kalian. Jadi di sini aku menyarankan, jika kalian ingin mengumpulkan obat ajaib, lakukan sendiri dan jangan datang ke kuil Tawuji untuk menggangguku. Jika ada yang pergi ke kuil Tawuji untuk membuat masalah lagi, konsekuensinya akan menjadi risiko mereka sendiri." Murid-murid gerbang dalam melihat mata dingin Tan Yun dan merasa merinding, terutama murid-murid yang terbiasa memerintahkan orang kuil Tawuji untuk melakukan sesuatu. Setelah itu, Tan Yun mendengus dingin berubah menjadi sinar ungu dan menghilang ke langit. Melihat sosok Tan Yun yang menghilang, mata Wang Fusheng berkilat dengan niat membunuh, dan dia kembali ke penampilannya yang sok suci. Dia menatap para murid dan berkata, "Tan Yun benar, kalian memiliki tangan dan kaki. Mengapa kalian selalu menggertak orang di kuil Tawuji? Mulai sekarang, murid gerbang dalam dari bintang 4 teknik yang berani menyusahkan Tan Yun lagi, tetua penegak hukum ini tidak akan pernah memaafkan dengan enteng. Apakah kalian mendengar semuanya dengan jelas?" Semua murid berkata serempak, "Kami mendengar dengan jelas." Faktanya, Wang Fusheng tidak perlu berpura-pura mengatakannya, dan para murid tidak berani melakukan itu. Para murid tahu bahwa Duan Ru yang menempati peringkat kedua dalam kekuatan murid-murid gerbang dalam dihabisi oleh Tan Yun, dan Ji Wuxiang yang pertama juga dikejar oleh Tan Yun dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Semuanya bubar. Setelah Wang Fusheng meninggalkan sebuah kalimat, dia menghilang begitu saja. Pada saat ini, di langit yang kosong, Xin Bingshuan dan Miao Qingqing
yang mengenakan gaun dan topeng ungu, melepaskan teknik tembus pandang dan muncul dari udara tipis. Miao Qingqing memikirkan Tan Yun dan berkata dengan persetujuan, "Adik perempuan, Tan Yun yang kamu temukan benar-benar tidak sederhana. Dia jelas tahu bahwa master di balik layar adalah Wang Fuzong, tetapi dia bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa dan menghadapi Wang Fuzong dengan hormat. Juga, ketika Tan Yun menghadapi Wang Fuzong yang bisa menghabisinya dengan satu sentuhan jari, dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Aura semacam ini cukup untuk menunjukkan bahwa Tan Yun sama sekali bukan orang sederhana." Mendengar ini, Xin Bingxuan mengangguk dan setuju. Itu memang benar. Pada saat ini, Tan Yun masuk ke hati Xin Bingxuan untuk pertama kalinya, dan mau tidak mau menatap Tan Yun sedikit. Sebelumnya, Xin Bingxuan tidak pernah memperhatikan Tan Yun, tetapi hari ini dia dapat melihat dari kemampuan tantangan lompatan Tan Yun bahwa Tan Yun jauh lebih kuat daripada dewa kuno abadi biasa. Garis keturunan macam apa dia dari klan dewa kuno abadi, dan kekuatan lompatannya begitu tirani. Xin Bingxuan berkata pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Tan Yun seperti misteri di dalam hatinya. "Adik junior ke-9, aku ingin menanyakan sesuatu padamu." Miao Qingqing tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Kakak senior 8, tolong bicara," kata Xin Bingxuan. Miao Qingqing tertawa dan berkata, "Aku mendengar bahwa Song Cheng datang kepadamu 4 hari yang lalu. Mari kita bicara tentang itu. Seberapa jauh kalian berkembang sekarang? Apakah kalian berpegangan tangan? Apakah kamu memberinya ciuman pertamamu?" Xin Bingxuan memutar matanya ke arah Miao Qingqing. "Kakak senior 8, apa yang kamu bicarakan? Dalam hatiku, aku hanya menganggapnya sebagai teman dekat dan tidak memiliki hubungan lebih dari itu." "Apakah itu benar?" Miao Qingqing menunjukkan tatapan yang tak terbayangkan. "Tidak mungkin. Junior ke-9 Song Cheng adalah pria tertampan di kuil Tianmen kita, dan ada banyak murid perempuan yang memujanya. Selain itu, dia memperlakukanmu." Tanpa menunggu kata-kata Miao Qingqing selesai, Xin Bingxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak senior 8, hubungan ini sangat rumit. Aku juga tahu dia baik padaku, tapi aku benar-benar tidak punya perasaan padanya." Mendengar ini, Miao Qingqing tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku tahu." Xin Bingxuan tersenyum sedikit. "Kakak senior 8, guru telah kembali. Orang tua itu sedang dalam suasana hati yang buruk. Aku akan pergi dan mengunjunginya." Miao Qingqing berkata, "Aku membuat janji dengan kakak senior untuk menonton matahari terbenam bersama hari ini. Jadi aku tidak akan menemanimu. Aku akan pergi mengunjungi guru suatu hari nanti." Sesaat kemudian, di pintu bagian dalam aula penegak hukum, di aula, ketua penegak hukum Wang Fuzong sangat marah sehingga dia melemparkan cangkir teh di tangannya ke tanah dan meraung, "Tan Yun, penatua penegak hukum ini harus menghabisimu." Wang Fufeng yang sudah pulih dari luka-lukanya berkata, "Ayah, tenanglah. Juga apakah kamu pikir Tan Yun ragu bahwa kamu adalah dalang di balik layar?" Mata keruh Wang Fuzong berkedip dan dia berkata, "Aku tahu Tan Yun ini tidak sederhana. Ayah, mengapa kamu mengatakan hal ini?" Wang Fufeng bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. "Karena dia tahu kamu adalah dalang pada saat itu. Mengapa dia masih memujimu? Itu tidak masuk akal." "Ini adalah kejeniusan Tan Yun," Wang Fuzong berkata. "Kemampuan Tan Yun untuk menilai situasi memang sangat mendalam. Jika itu adalah murid lain, dia akan gemetar ketakutan di hadapan ayah. Tetapi dia tidak panik sama sekali. Tidak hanya itu, dia pasti mengira pada saat itu bahwa jika dia berani mengekspos ayah di depan umum, dia akan dikenai tuduhan fitnah. Jadi dia memilih untuk menahan diri. Apakah kamu pikir dia benar-benar ingin memuji ayah? Dia hanya pura-pura, sehingga ayah tidak dapat menemukan alasan untuk menyerangnya." Mendengar itu, Wang Fufeng merasa ngeri. "Ayah, kamu benar, Tan Yun ini memang sangat licik. Ayah, apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja. 4 hari yang lalu, dia memotong kaki anak ini meskipun mengetahui bahwa aku adalah putramu." Setelah mendengarkan, Wang Fuzong berkata sambil tersenyum, "Fenger, jangan khawatir. Ayah pasti akan membantumu membalaskan dendam ini. Baiklah, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Serahkan saja pada ayah. Ingat, jangan pergi ke kuil Tawuji untuk memprovokasi Tan Yun lagi." Wang Fufeng mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir ayah, anak ini tidak akan memprovokasi dia."
Huang Fusong menghela nafas dan berkata, "Kali ini karenamu, Duan Ru meninggal. Ayah harus pergi dan meminta maaf kepada gurunya." 1 jam kemudian, wilayah bintang 4 teknik gerbang dalam kuil Saikong. Di dalam aula, seorang pria berambut putih berdiri saling berhadapan dengan Huang Fusong. Pria tua ini adalah orang yang memimpin gerbang dalam wilayah bintang 4 teknik. Dia penatua agung Saikong. Huang Fusong meminta maaf dan membungkuk dalam-dalam. Jika bawahan tidak meminta Duan Ru untuk menghabisi Tanyun, Duan Ru tidak akan mati. Bawahan memiliki perhitungan yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak menyangka bahwa kemampuan lompatan Tanyun begitu menakutkan, dan dia benar-benar menghabisi Duan Ru. Saikong melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah muram, "Tetua penegak hukum, itu bukan salahmu. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Terima kasih penetua agung atas pengertianmu." Huang Fusong selesai berbicara, mengurutkan kening dan berkata lagi, "Penatua agung, Tanyun ini harus mati." Saikong berkata dengan tajam, "Dia menghabisi murid favoritku. Tentu saja dia harus mati. Namun dia pasti akan bersembunyi di kuil Tawuji dalam waktu dekat. Orang suci tertinggi telah kembali dari wilayah bintang ras manusia dan mungkin pergi ke kuil Tawuji kapan saja. Kita tidak bisa bertindak gegabah sekarang. Jika tidak, orang-orang yang dikirim untuk menghabisi Tanyun akan ditemukan oleh orang suci tertinggi. Maka kamu dan aku akan menderita." Mendengar itu, Huang Fusong mengurutkan kening dan berkata, "Penatua, apakah kamu punya rencana?" "Tidak ada rencana yang bagus, tetapi lelaki tua ini memang menemukan kesempatan untuk menghancurkan Tanyun menjadi 10.000 keping," kata Saikong sambil tersenyum jahat. "Kesempatan apa?" Huang Fusong cukup penasaran. Saikong berkata, "Aku belajar dari para tetua elit bahwa 4 hari yang lalu, Sage tertinggi ingin mengusir Tanyun tetapi tidak jadi. Alasan mengapa dia tidak pergi adalah karena anak ini mengatakan bahwa dia akan mengingat semua informasi tentang puluhan miliar obat ajaib dalam 7 hari. Tidak hanya itu, tetapi juga mengingat semua bahan pemurnian di alam leluhur tertinggi. Jika dia tidak dapat mengingatnya dalam 7 hari, maka Tanyun akan bunuh diri. Hanya ada 3 hari tersisa sampai waktu penilaian Tanyun, dan Tanyun pasti tidak dapat mengingat semua informasi tentang bahan pemurnian dan obat-obatan ajaib di alam leluhur tertinggi. Pada saat itu, setelah dia bunuh diri, lelaki tua ini akan mengirim seseorang untuk membawa tubuhnya, menghancurkannya menjadi 10.000 keping, dan membebaskan dendam muridku." Mendengar itu, Huang Fusong tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Tanyun ini benar-benar berbicara gila. Dengan begitu banyak informasi, apalagi 7 hari, bahkan jika dia diberi waktu sebulan, dia tidak akan bisa mengingatnya."